Nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan berbicara tentang jangan takut, ada tangan Tuhan yang menopang. Sekali lagi, jangan takut, ada tangan Tuhan yang menopang. Kalau kita perhatikan pesan Tuhan ini berkesinambungan dengan pesan Tuhan minggu lalu. Tentang jangan bersusah hati, bersukacitalah karena Tuhan. Ini kan dahsyat banget Bapak Ibu. Ini sebenarnya pesan Tuhan ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, tapi meyakinkan kita tentang janji Tuhan, tentang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan minggu ini Tuhan tekankan kembali, jangan takut, ada tangan Tuhan yang menopang. Mari kita responi bersama-sama pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu, supaya kita punya kekuatan, punya dasar untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama, Ulangan pasal 4 ayat 34. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracun, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Kalau kita perhatikan inti pesan Tuhan Bapak Ibu dikatakan seperti ini. Tuhan mau kita menyadari dengan sesadar-sadarnya. Ini saya suka kalimat ini Bapak Ibu. Tuhan mau kita menyadari dengan sesadar-sadarnya akan siapa sesungguhnya Tuhan kita. Ya, dan pertanyaannya, kita hari-hari ini sadar nggak Bapak Ibu? Apakah kita menyadari tentang kedahsyatan Tuhan ini? Atau tidak di dalam kehidupan setiap kita? Artinya Tuhan tidak mau kita hanya sekedar mengenalnya saja kan? Atau Tuhan tidak mau sekedar kita hanya mengenal atribut-atributnya. Sebagai Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pengampun dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita sadar betul akan kehebatannya, akan ketidakterbatasan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu dan saya percaya nggak bahwa Tuhan kita itu dahsyat? Amin kan? Seharusnya ini menjadi pondasi yang menjadi dasar kita untuk semakin Untuk semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang maha dahsyat yang bersama-sama berjalan dengan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan setiap kita muncul keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran yang terus menimpa, yang menyerang kehidupan orang-orang percaya. Tuhan nyatakan dalam minggu ini, jangan takut. Ketika Tuhan mengatakan jangan takut, kamu tidak berjalan dengan sendiri. Ada aku, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan setiap kita. Ini kan seperti yang dikatakan di ayat 32 sampai 34 Bapak Ibu. Saya akan bacakan ulang ya. Ini 32-34 supaya kita lihat tentang kedahsyatan Tuhan ini. Ayat 32, demikian firman Tuhan, sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? 34 saya akan bacakan lagi. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil bagian suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat, dengan hal yang teracun, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Ini yang Tuhan kerjakan di depan mata bangsa Israel. Mereka menyaksikan tentang kedahsyatan Tuhan pada saat itu. Tetapi dalam prakteknya kita bisa melihat ada keraguan-raguan, ada ketidakyakinan ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Ini kan yang membahayakan kalau itu terjadi di dalam gereja Tuhan masa kini. Tuhan mau kita sadar. Bahkan ditekankan sesadar-sadarnya. Karena memang banyak orang-orang percaya tidak menyadari hal ini.
Banyak orang-orang percaya tidak menyadari tentang kehebatan Tuhan yang luar biasa. Saya renungkan ini Bapak Ibu. Kenapa Tuhan tekankan tentang sadar sesadar-sadarnya? Jangan-jangan kita hidup pun nggak sadar Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan kita mungkin tidak semua sadari. Kita tidak sendiri loh Bapak Ibu. Ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan anak-anaknya, dengan kita orang-orang percaya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama berkaitan pesan Tuhan. Dua hal ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Yang pertama, yang dapat kita renungkan bersama adalah tetaplah berpegang pada janji dan kesetiaan Tuhan dalam hidup setiap. Pegang janji dan kesetiaan Tuhan. Pernah nggak Tuhan meninggalkan kita Bapak Ibu? Tidak pernah. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita berjalan dalam ketakutan. Dia senantiasa ada di dalam kehidupan setiap kita. Kapanpun Tuhan selalu hadir buat setiap kita. Kalau pesan Tuhan berbicara jangan takut, ada tangan Tuhan yang menopang. Ada Tuhan yang senantiasa memelihara. Seharusnya kita tidak menjadi takut lagi kan Bapak Ibu. Dalam menghadapi apapun seharusnya kita tidak takut. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, orang Timur bilang sengaja. Tidak ada. Tidak ada yang mampu yang menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, tidak ada lawan. Tidak ada yang dapat mengalahkan, tidak ada yang dapat menggagalkan kita. Ketakutan, kekhawatiran itu tidak akan membuat kita untuk takut terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena pesannya sudah jelas, jangan takut. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya membuat orang-orang percaya takut? Yang membuat orang-orang percaya takut karena ketidaksadaran, tidak mau berpegang pada janji dan kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya. Lebih suka memegang kekuatan manusia, lebih suka pegang janji manusia daripada pegang janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Ayo kita harus sadar Bapak Ibu. Kita harus berpegang pada kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Ulangan pasal 4 ayat 23 dan 31. Demikian firman Tuhan ayat 23. Hati-hatilah supaya, ini kalimat yang mantap. Jangan kamu, ini perintah Bapak Ibu. Jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patuh yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Ayat 31. Sebab Tuhan Allahmu adalah, apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Allah penyayang. Katakan penyayang Bapak Ibu. Wow, dahsyat banget. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikatkannya. Dengan apa? Dengan sumpah kepada nenek moyang. Kalau kita perhatikan di ayat 23 menegaskan tentang sebuah janji Tuhan yang harus dipegang oleh bangsa Israel. Dikatakan apa? Hati-hatilah supaya kamu jangan melupakan apa? Perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian Tuhan atas kehidupan bangsa Israel, atas setiap gerejanya, atas setiap kita anak-anaknya. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Kalimat ini ditekankan juga di dalam ayat 9 Bapak Ibu. Ini dijelaskan di ayat 9. Dikatakan seperti ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah. Ini berulang-ulang. Supaya jangan engkau apa? Melupakan lagi. Ini Tuhan tegaskan. Hal-hal yang diingat oleh matamu. Karena mereka menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dikatakan apa? Oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semua itu hilang. Aduh,
Ini masalahnya Bapak Ibu. Apa yang kita saksikan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, gampang banget orang-orang percaya melupakan itu. Ini dialami bangsa Israel Bapak Ibu. Ya kan? Semua itu jangan hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Segala perbuatan-perbuatan yang dahsyat jangan kita lupakan. Kalau dulu kita ditolong, hari ini pun kita ditolong sama Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Sejarah apa tentang pertolongan-pertolongan Tuhan? Kalau kita ada saat ini, coba kita merenungkan sebentar Bapak Ibu. Di masa-masa lalu kita hidup. Kita adalah orang yang hilang. Tapi Tuhan selamatkan kita. Kita adalah orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Dengan kasih karunia Dia mengambil setiap kita untuk menjadi apa? Menjadi anak-anaknya. Kita harus lihat itu. Makanya Tuhan bilang harus sadar. Jangan sampai kita melupakan kehebatan-kehebatan Tuhan yang pernah kita alami. Jadi saya bercermin sendiri Bapak Ibu dalam kehidupan saya secara pribadi. Kalau saya undur mungkin di awal pertobatan saya 2004. Kalau saya lihat ke belakang, rasanya nggak ada masa depan. Kalau saya lihat ke belakang, rasanya kehidupan itu sulit sekali. Berjuang dengan kekuatan sendiri. Tetapi berbeda ketika mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Iya, masalah tetap ada, tapi berbeda. Apa yang membedakan? Ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Nah ini secara pribadi saya tidak boleh melupakan itu. Bagaimana kejadian-kejadian dahsyat yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan saya. Mau dibaptis aja susah banget Bapak Ibu. Mesti debat-debat, ya kan? Mesti nyuri-nyuri keluar dan sebagainya. Karena posisi saya pada saat itu memang lagi sulit banget. Untuk memutuskan dibaptis aja susah banget. Bertentangan. Kalau mau dibaptis ke Sungai Jordan langsung. Lewat pesan Tuhan ini mengingatkan saya tentang betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Ya kan saya nggak tanggung-tanggung kalau nggak saya ingat di jam 10 lewat baru saya dibaptis malam-malam. Jalan kembar. Itu perjuangan. Tapi ada panggilan yang besar dalam kehidupan saya. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan saya pada saat itulah saya bercermin bahwa tidak pantas kita merugikan Tuhan saat ini. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Masalah boleh ada dalam kehidupan setiap kita. Tapi yang membedakan gini, ada Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi apa janji Tuhan? Baru kita lihat 31 ayat 31. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel dan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anaknya. Dikatakan seperti yang pertama, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah penyayang. Itu di ayat 31. Dia pengasih. Mungkin selama ini kita suka memberontak terhadap Tuhan. Suka menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang kita hadapi saat-saat ini. Suka berpaling meninggalkan Tuhan. Saya mau kasih tahu, Dia tetap Allah yang sama. Dia pengasih, Dia penyayang. Dia menerima kita. Asalkan kita mau datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Ayatnya jelas banget Bapak Ibu. Bahwa sekali-sekali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang sering meninggalkan Tuhan itu kita Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang suka meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun Tuhan selalu hadir untuk memberikan pertolongannya. Makanya janjinya apa? Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini kan sebuah janji yang harus kita pegang di dalam kehidupan setiap kita. Ini janji Tuhan. Ini bukan janji palsu. Manusia boleh gagal dengan janji, tapi Tuhan tidak akan pernah gagal dengan janji. Dia akan tepati. Dia akan genapi di dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, apalagi yang Tuhan kerjakan di ayat 31. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang ingkar janji. Manusia bisa janji berkali-kali, gagalnya juga berkali-kali. Tapi Tuhan hanya sekali saja. Dia akan pegang janjinya. Jadi tugas kita Bapak Ibu, tugas kita adalah berpegang pada janji dan kesetiaan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 121 ayat 7-8. Di kata-kata kekuatan buat setiap kita Bapak Ibu. Mazmur 121 ayat 7-8 dengan firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau, katakan amin Bapak Ibu. Terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Ini yang sangat penting dalam kehidupan setiap kita. Keluar masuk. Apa sih yang kita takutkan sekarang? Waktu kita keluar masuk pun Tuhan jaga kok. Dari sekarang ditekankan sampai selama-lamanya. Tuhan gak berjanji besok aku menyertai kau, besok tidak. Minggu depan saya akan menyertai kau, minggu depan tidak. Bulan depan saya akan menyertai kau, bulan depan tidak lagi. Tidak, dikatakan firman Tuhan selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan buat kita ragu. Ayo mari bersama-sama kita pegang janji Tuhan. Kita pegang kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua yang dapat kita renungkan bersama-sama, tetaplah bersandar pada kekuatan tangan Tuhan dan jangan meragukannya. Ini yang menjadi perenungan secara pribadi Bapak Ibu. Sebetulnya ketakutan yang terjadi di dalam hidup orang-orang percaya itu karena akibat tidak mau bersandar sepenuhnya kepada tangan Tuhan, atau akibat karena meragukan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga ketika menghadapi masalah, gampang rapuh, gampang kecewa, gampang dikalahkan oleh berbagai persoalan-persoalan hidup. Kalau kita bersandar pada kekuatan sendiri, kita rapuh Bapak. Oleh karenanya kita bersandar kepada kekuatan tangan Tuhan. Dan jangan sampai kita meragukan itu. Menghadapi cobaan, menghadapi ujian hidup, ragu. Bayangkan kalau kita hidup dalam keraguan, kita habis. Melangkah ragu-ragu, ini kan bahaya Bapak. Mengandalkan kekuatan di luar kekuatan Tuhan. Ini terjadi dalam kehidupan bangsa Israel Bapak. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Yesaya pasal 10 ayat 20, orang-orang Israel ini mengandalkan musuh-musuhnya Bapak Ibu, mengandalkan kekuatan lain selain di dalam kekuatan Tuhan. Yesaya pasal 10 ayat 20 demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang-orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi. Apa maksudnya bersandar lagi? Tidak akan bersandar lagi. Artinya sebelumnya mereka bersandar, betul ya Bapak Ibu? Kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Ini gambaran ini mengingatkan setiap, tidak ada kekuatan yang lain yang mampu menolong setiap kita selain kekuatan Tuhan. Bukan mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan sesama, tapi mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya. Ini kalau kita baca, ini jangan-jangan bangsa Israel mengandalkan kekuatan keindahan tentang Asyur Bapak Ibu. Tuhan bilang Tuhan akan hancurkan itu. Supaya apa? Bangsa Israel tidak mengandalkan itu. Sama halnya yang saya lihat, yang saya renungkan di dalam kehidupan saya secara pribadi, mungkin kita semuanya Bapak. Jangan bergantung dengan kekuatan manusia, ayo bergantung dengan kekuatan Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu, yang kita jalani hari-hari ini begitu berat sekali, begitu menakutkan hari-hari ini. Atmosfernya kita lihat, ketakutan ada di mana-mana. Seharusnya kita berbeda, kita tampil berbeda. Masalah COVID ini Bapak Ibu, seharusnya kita berbeda. Kita punya cara pandang yang berbeda. Jangan mengandalkan kekuatan apapun selain kekuatan Tuhan. Itu menjadi dasar kita Bapak Ibu. Jadi ayat ini menjelaskan tentang cerminan sebagai contoh tentang kerapuhan bangsa Israel, mengandalkan kekuatan lain selain kekuatan Tuhan. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, kita akan lihat firman Tuhan Ulangan pasal 4 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memiliki keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Untuk apa? Untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dari ayat ini, lebih menegaskan tentang kekuatan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh apapun. Dikatakan di ayat 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah
yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, Bapak. Harusnya ini membuat kita menjadi sadar. Kita punya Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Betapa dahsyatnya Bapak Ibu. Amin. Dia berkuasa di langit di atas, di bumi di bawah. Dan dijelaskan tidak ada yang lain seperti Allah kita. Jadi pertanyaannya, pantas gak kita ragu Bapak Ibu? Enggak layak. Jangan sekali-sekali meragukan tentang kekuatan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita perhatikan di ayat 37-38, ada penekanan-penekanan yang Tuhan nyatakan di sana. Tentang apa? Tuhan sendiri yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Makanya Firaun tidak bisa berbuat apapun, Bapak. Setelah mereka keluar, mereka membawa barang-barang yang dahsyat dan luar biasa sebagai perlengkapan. Itu kan dahsyat banget. Firaun udah keras kepala, itu nggak ada. Tuhan tetap bawa. Selanjutnya apa lagi yang Tuhan kerjakan, Bapak? Tuhan sendiri yang menghalau musuh atau bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada bangsa Israel. Artinya gini Bapak Ibu, dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan bangsa Israel sendiri, mereka tidak akan pernah mampu. Tapi dengan kekuatan Tuhan berbeda. Tuhanlah yang menolong mereka. Tuhanlah yang menolong setiap kita dalam keadaan apapun. Dengan apa? Dikatakan firman Tuhan, dengan tangan Tuhan yang kuat dan teracung. Itu betapa dahsyatnya Bapak Ibu. Ini yang saya yakini Bapak Ibu. Kalau Tuhan mampu melepaskan bangsa Israel dari Mesir, maka Tuhan pun mampu melepaskan kita dari ketakutan yang kita hadapi hari-hari ini. Karena apa? Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Kita tidak berjalan sendiri Bapak Ibu. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Pesan Tuhan jelas, jangan takut. Ada tangan Tuhan yang menopang setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.